Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran bisnis online dalam keadaan sehat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi semuanya alhamdulillah pada hari ini sehat. Nanti tak pertegas kembali. Ketika Pak Yenal bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Sekali lagi Pak Yenal tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siapkah kalian belajar hari ini? Insya Insya Allah siap. Oke, insya Allah siap. Seberapakah siap kalian untuk belajar hari ini? 100%. Siap. Ya, semuanya harus siap karena semuanya dalam keadaan sehat. Harus punya niat dari rumah kalian belajar sampai sini harus punya kemauan atau keinginan atau kerja keras untuk belajar untuk bisa memahami materi-materi yang ada di SMK Negeri 1 Demak. Baik itu mapel bisnis online maupun yang lainnya. Oke. Alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum nanti saya menjelaskan terkait dengan materi-materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, silahkan kalian bisa cek kembali kebersihan di lingkungan sekitar kalian, di tempat duduk kalian, di bawah meja kalian, bahkan kerapian dari fisik kalian. Bajunya yang masih keluar silahkan dimasukkan. Yang masih belum pakai dasi silahkan dipakai dasinya. Oke. Sekali lagi Pak Yenal mengingatkan untuk penggunaan handphone atau HP digunakan selama ada izin dari Pak Yenal. Maka dari itu handphone bisa disimpan terlebih dahulu. Ya, akan tetapi sebelum masuk ke email, Pak Yenal ingin tanya terlebih dahulu terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan website. Jadi di bisnis online itu ada website, ada email, ada media sosial, itu saling terkait karena memang hal-hal yang ada dibutuhkan oleh bisnis online itu adalah media-media tersebut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi website. Website kemarin itu apa? Sekumpulan halaman yang berisi konten yang dihubungkan dengan jaringan. Salah satu komponen atau unsur-unsur dari website kemarin apa? Domain, hosting, terus apa lagi? Konten dan lain sebagainya. Ya, ini adalah indikator beberapa materi yang nantinya akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Yang pertama yaitu di sini ada menganalisis pengertian email. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat email. Jadi kalian harus tahu email itu pengertian sebenarnya apa. Tidak hanya sekedar email yang dibuat akun Facebook, Pak. Nah, jadi harus tahu pengertian secara detail email itu apa. Ya. Yang berikutnya, mengidentifikasi website penyedia layanan email. Jadi kalau membuat email itu ada beberapa pilihan website yang bisa kita gunakan. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam materi yang akan dipaparkan Pak Yenal nanti. Paham ya? Nah, yang berikutnya, menerapkan pengertian email, memahami manfaat email, menentukan website penyedia email, yang terakhir membuat email. Jadi proyeknya nanti adalah membuat email. Karena di sini sudah diterangkan indikator pembelajarannya, kalian hari ini harus bisa membuat email. Oke. Sedangkan untuk tujuannya
Ya, untuk tujuannya hampir sama, tinggal di breakdown dari indikator tadi. Karena di sini adalah tujuan ini agar kalian bisa mencapai apa yang sudah kalian pelajari di indikator-indikator tadi. Nah, di sini ada pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian email. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini kalian harus bisa menganalisis pengertian dari email. Berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat email. Terus berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi website penyedia email. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengartikan, tahu manfaatnya apa. Itu tujuan atau ketercapaian yang nantinya akan kalian dapatkan pada pembelajaran pertemuan kali ini. Oke. Pak Inal punya satu permainan yang mana sama digunakan untuk mengecek atau meningkatkan kefokusan kalian. Karena fokus itu sama dengan konsentrasi, ya. Pak Inal punya satu permainan simple permainannya. Permainannya namanya adalah gajah dan semut. Nah, nanti pas main semuanya berdiri, ya. Biar tidak ngantuk, biar lebih ekspresif. Nah, oke. Permainannya gajah dan semut. Gajah itu identik dengan ukuran yang besar dan semut dengan ukuran yang kecil. Nah, kalau nanti Pak Inal bilang gajah, bilangnya misal gini, gajah itu besar, semut itu kecil. Cuma gitu aja, kalian meragakan seperti itu, harus fokus, kuncinya fokus. Kalau nggak fokus nanti kebalik-balik. Ya, coba sambil duduk dulu. Gajah itu besar, semut itu kecil. Gajah itu besar, semut itu kecil. Alhamdulillah pintar semua dan nurut-nurut semua. Oke, persiapan, silahkan semuanya berdiri. Ya, silahkan semuanya berdiri. Oke, masih ingat permainannya ya? Oke. Kalau Pak Inal nanti bilang fokus, harus semuanya siap fokus untuk bermain, ya. Semuanya siap? Siap. Oke. Silahkan fokus. Fokus. Dimulai. Oke, silahkan siap berfokus. Yuk. Nanti yang kelihatan salah, jadi nanti misalkan Pak Inal tunjuk gajah itu apa? Besar. Nah, otomatis kalian harus menggerakkan, ya. Yang kalian sebelum Pak Inal tunjuk kok sudah ada yang salah, silahkan duduk. Ya. Oke, persiapan. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Yang saya tunjuk aja ya. Ya. Nanti kalau yang saya tunjuk, yang lainnya diam, ya. Semut itu besar. salah ya. Semut itu besar katanya ya. Silahkan kalian siapkan satu kertas kecil. Ya, silahkan kalian siapkan satu kertas kecil. Nah, kalian punya mimpi apa? Kalian punya cita-cita apa? Silahkan, ya. Kalian impikan, ya. Kalian impikan. Kira-kira kalian punya cita apa di 5 tahun ke depan, ya? Di 5 tahun ke depan kalian punya keinginan untuk apa? Punya cita-cita apa? Silahkan direnungkan mulai hari ini, ya. Direnungkan tanpa harus kalian memikirkan apa kata orang lain. Sambil dipahami dan dilihat video yang ditayangkan Pak Inal. Nah, jadi nggak perlu menunggu besok Pak, saya baru memikirkan impian saya, ya.
Jadi tidak perlu lagi kalian menunggu nanti lulus saya baru memikirkan cita-cita saya Pak. Harus dimulai dipikirkan mulai dari sekarang. Ya. Kesuksesan itu bisa didapatkan karena ada perencanaan. Langsung saja. Pengertian email. Adakah yang mau membacakan? Yuk. Ini dulu, iya dulu, gak apa-apa. Email adalah Surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yaitu dengan jaringan internet. Dengan surat elektronik atau email, seseorang dapat mengirim naskah teks, gambar, atau bahkan mengirimkan aplikasi atau file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email atau surat elektronik dalam waktu yang sangat singkat. ya, oke. Jadi yang dikatakan email ini adalah kalau bahasa tradisionalnya adalah surat, ya, message, pesan, ya. Surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik. Menggunakan apa? Jaringan internet. Lah, syarat kita bisa mengirim email, mengirimkan pesan kepada orang lain, maka orang lain harus juga memiliki email. Jadi bisa dikatakan secara singkat email ini adalah surat elektronik. Ya, surat elektronik. Jadi yang perlu kalian pahami bahwa email ini bisa digunakan ketika lawan yang ingin kita berikan pesan juga memiliki email. Paham ya? Apa itu email? Surat ya. Paham? Ya, jadi secara singkat surat elektronik. Bedanya dengan surat-surat kalau zaman dulu itu kalau dikirimnya pakai Pak Pos. Pak Pos pasti butuh waktu yang cukup lama. Zaman dulunya lagi pakai yang namanya merpati. Zaman mungkin kita nggak akan pernah tahu zamannya seperti apa. Dulu katanya kalau ngirim surat itu pakai merpati. Lah, kalau merpatinya nyasar gimana ya? Suratnya nggak sampai Pak. Nah, itu resiko. Nah, kita sekarang diberikan kemudahan, meh kirim surat kemanapun, meh kirim pesan kemanapun, kita diberikan yang namanya media email. Media email, paham ya? Oke, yang pertama tugas kalian yaitu peserta didik gabung di kelas Google Classroom. Kalian sudah gabung di Google Classroom yang kemarin. Masing-masing peserta didik memastikan HP-nya sudah support jaringan. Ya, HP kalian masing-masing itu harus sudah support jaringan. Nah, setelah itu peserta didik menentukan website untuk membuat email. Jadi dari 3 pilihan platform tadi kalian pilih salah satu platform yang digunakan untuk membuat email. Ada Gmail, ada Yahoo, ada Outlook. Ya, kalian pilih salah satu untuk digunakan untuk membuat email. Ya. Setelah itu peserta didik membuat akun email dengan nama bisnis sesuai dengan website yang sudah ditetapkan pada langkah. Jadi emailnya ini identik dengan identitas bisnis kalian. Nah, jadi kalian dalam satu kelompok diskusikan kira-kira mau pilih bisnis apa dan diberikan nama apa. Lah, namanya itu dibuatkan email. Jadi namanya itu dijadikan sebagai nama email. Misalkan tadi Pak Inal menyontohkan Firman Flowers ya. Lah, Firman Flower@gmail.com misalnya seperti itu. Paham ya? Paham. Ya, yang berikutnya peserta didik mampu mempresentasikan alasan pemilihan website yang sudah ditetapkan untuk membuat email dengan penggunaan nama akun yang bisnis yang dipilih. Jadi kenapa kalian misalkan pilih Gmail itu alasannya kenapa? Dicari ya. Kalau pilih Yahoo alasannya kenapa? Ya, paham ya? Nah, setelah itu peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok dalam bentuk gambar yang dibuat dengan aplikasi yang paling mudah digunakan menurut kalian. Ya. Nah, setelah itu peserta didik mengumpulkan hasil gambar yang sudah diedit nanti melalui email. Emailnya nanti akan dituliskan Pak Inal di papan tulis. Silahkan nanti dikirim. Nanti presentasinya akan dibukakan secara langsung melalui email Pak Inal. Paham ya? Oke, waktunya 15 menit. Silakan. 15 menit, kalau lebih cepat nggak apa-apa. 10 menit selesai, kita selesaikan ya. Kita langsung presentasi. Nggak apa-apa. Gimana?
Nanti emailnya ditaruh Iya. diedit. Ya, cuma cukup nama emailnya, terus alasan kamu milih Nama itu pembuatan enggak. Alasan kalian memilih Gmail sebagai website pembuatannya. Kira-kira apa? Ya. Ya, kelompok 2. Membuat akun. Membuat akun. Oke. Sudah dapat namanya ya? Kelompok 3. Sudah dapat namanya? Udah dapat namanya apa belum? Belum. Nah, silakan kerjakan seefisien mungkin, dibagi sama teman-temannya, dirancang konsepnya seperti apa. Yang dapat bagian membuat akunnya siapa, yang cari apa namanya inspirasi nama siapa, dibagi ya. Kelompok 4 ya. Ya, oke. Kelompok 5 sudah? Ya, silakan bisa dituangkan dalam bentuk Canva. Presentasinya kalian menyampaikan hasil pembuatan akun emailnya. Setelah itu kalian menyampaikan alasannya kenapa kamu memilih website Gmail atau Yahoo untuk membuat email tersebut. Ya. Ya. Oke, sudah sampai apa? emailnya, Pak. Emailnya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami membuat poster ini karena kami melayani pemesanan dan pembuatan aneka macam baju. Sehingga untuk nama email kami yaitu kelompok@gmail.com. Kelompok 5 bakery@gmail.com. Ini membuatnya pakai platform Gmail ya. Alasannya kenapa kamu milih Gmail? Karena website Gmail salah satu penyedia layanan email gratis dan terkini. Oke. Adakah dari kelompok lain yang mau tanya terkait dengan hasil paparan dari kelompok 5? Oke, dari kelompok 3, Firman mau tanya apa Firman? Kenapa memilih bakery? Karena di sini saya akan membuka bisnis untuk pemesanan roti ataupun sebagainya. Kenapa memilihnya roti? Karena salah satu makanan yang digemari kalangan muda dan kalangan atas. Oke. Oke. Ya, ada yang lain? Dari kelompok lain adakah yang mau bertanya? Dahulu, habis itu nanti yang tunjuk jari duluan, itulah yang berhak menjawab. Dan, yuk, silahkan fokus. Fokus. Dimulai. Oke. Untuk pertanyaan pertama, layanan website pembuatan email yang terkini. Kira-kira saya yang menjawab. Nah, bentar. Ya, sana dulu, paling belakang dulu dah, ya. Jangan sampai salah ngetiknya. Ya, langsung. Nah, kelamaan. Yuk. Ya. Oke. Coba kita lihat apakah benar. Oke, jawabannya benar. Selamat mendapatkan 2 buah kuaci ya. Very good. Oke, alhamdulillah semuanya luar biasa. Alhamdulillah sudah bisa mengerjakan. Alhamdulillah bisa menjawab kuis-kuis dari Pak Yenal. Saatnya di ujung pembelajaran kali ini Pak Yenal akan memberikan evaluasi dan menyimpulkan pembelajaran. Ya, evaluasinya terkait dengan hasil diskusi kelompok kalian tadi masih ada beberapa
yang apa namanya masih kurang identik. Jadi kalau ketika kalian menentukan akun email, buatlah nama yang memang benar-benar mudah diucapkan, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh konsumen. Nah, ketika kalian membuat akun email, ketika kalian membuat nama sebuah usaha, buatlah yang mana nama tersebut itu unik dan mudah diingat oleh konsumen. Itu saja terkait pembuatan. Kalau pemilihan websitenya, saya rasa sudah sesuai semua karena Gmail adalah platform yang terkini. Nah, untuk kesimpulannya untuk pada hari ini, kalian sudah memahami terkait dengan email. Email tadi apa? Surat elektronik yang cara pengirimannya digunakan atau menggunakan sarana elektronik atau media internet. Salah satu manfaatnya apa? Dapat memudahkan mengirim surat dan kecepatannya berbeda dengan zaman dulu. Itu salah satu manfaat yang bisa kita rasakan dalam penggunaan email. Oke? Karena waktunya sudah menunjukkan 14.30 tepat, ya, 14.30 tepat, maka untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Jangan lupa untuk tugas yang tadi belum presentasi, silahkan bisa dikirim ke email masing-masing. Jelas ya? Nah, oke. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Depan dosa gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap bahagia. Marketing ceria.